Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita seputar bahasan yang ke-6 saat ini tentang pengertian la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat yang sangat-sangat sakral dalam Islam. Ada dua komponen yang bisa kita lihat dari la ilaha illallah ini. Pertama adalah la ilaha. Ya, komponen pertamanya adalah di sini. Ini disebut dengan penafian. Kemudian illa Allah. Ini adalah penisbatan. Gimana maksudnya? Yakni penafian kita bahwasanya tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah. Tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nih. Nah, sedangkan penisbatan yaitu adalah bahwa penyembahan itu hanya ditujukan untuk Allah semata. Nah, kita bisa lihat bahwasanya dua hal ini harus terkandung di dalam pemaknaan terhadap la ilaha illallah. Pertama, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan bahwasanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita bisa mengartikan la ilaha illallah ini sebagai tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kita harus sebutkan bahwasanya tidak ada yang hak kecuali hanya Allah semata. Baik, kemudian untuk mengetahui ini, pengertian la ilaha illallah ini adalah wajib bagi kita semua dan harus didahulukan dari mengetahui rukun-rukun Islam yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas. Nih, mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, Rasulullah mengatakan apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Baginya surga. Nah, orang yang ikhlas itu artinya orang yang memahami benar-benar pengertian kalimat ini, mengamalkan, kemudian tahu konsekuensinya, lalu mendakwahkan. Jadi konsekuensinya adalah satu, dia paham. Yang kedua, mengamalkan konsekuensinya, dan yang ketiga adalah mendakwahkan kalimat ini dan serta bersabar dalam mendakwahkan kalimat ini. Rasulullah itu pernah menyuruh pamannya Abu Thalib menjelang beliau itu meninggal. Nabi mengatakan, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang nantinya akan saya jadikan hujah atas keislamanmu di hadapan Allah." Namun pamannya itu enggan mengucapkan kalimat tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun, ya. Kita sadar bahwasanya Nabi itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Selama 13 tahun itu, beliau itu mengajak kaumnya, bangsa Arab, untuk mengatakan la ilaha illallah. Namun mereka menjawab, kami disuruh menyembah satu Tuhan saja, kata mereka gitu. Mereka mengatakan, sungguh ini suatu perkataan yang aneh, yang belum pernah kami mendengarnya. Hal itu karena mereka itu tahu bahwasanya makna dan konsekuensi dari kalimat tersebut sungguh besar. Mereka tahu bahwa siapa yang berani mengucapkan kalimat tersebut, berarti dia tidak mau menyembah selain Allah. Sedangkan kita tahu bersama, orang-orang musyrik jahiliyah, kafir jahiliyah itu menyembah Tuhan selain Allah. Mereka menyembah Allah juga, tapi ada tuhan-tuhan lain yang juga mereka sembah. Makanya dalam hal ini kita perlu dengan seksama mempelajari dan memahami apa itu kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma malahu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari adanya sembahan, maka harta dan darahnya itu haram untuk dirampas. Riwayat Muslim. Makanya bahwasanya kalimat ini menjadi kalimat syahadat dan harus kita pahami dan melaksanakan konsekuensinya dan mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Apakah itu berupa minta kepada orang yang sudah meninggal atau bentuk kesyirikan lainnya. Anehnya kadang di negara kita ini dari kecil kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi masih saja banyak hal-hal kesyirikan dan kufuran yang dilaksanakan. Dan kalimat ini menjadi landasan tauhid dalam Islam, serta menjadi pedoman yang sempurna bagi kehidupan seseorang. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah semata, kemudian tunduk hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, kemudian berhukum dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab mengatakan kata al-ilah yaitu artinya zat yang ditaati dan dipatuhi secara penuh harap cemas, pengagungan, kepasrahan, serta dengan permohonan dan permintaan hanya kepadanya. Sikap-sikap semacam itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi hanya kepada Allah saja. Menempatkan kepada selain Allah ini berarti selain Allah itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti Allah gitu. Ini suatu hal yang sangat-sangat tidak adil. Sesungguhnya mengucapkan la ilaha illallah itu juga sangat-sangat bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Maka tatkala dia itu tidak membatalkan ucapan tersebut dengan kesyirikan yang dia mungkin lakukan, maka sungguh baginya akan masuk surga, sebagaimana Nabi mengatakan bahasanya kalimat tauhid ini jika tidak dibatalkan, ini konsekuensinya surga. Insya Allah surga bagi orang yang tidak membatalkan kalimat tersebut dengan kesyirikan.